Kota satu ini merupakan kota terbesar kedua di daratan Cina. Populasi penduduknya mencapai 21 juta jiwa. Inilah kota Beijing. Kota metropolis yang sibuk karena menjadi salah satu pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat budaya, serta pusat pendidikan yang penting di dunia. Termasuk dalam peradaban dan perkembangan Islam di negara yang menganut paham komunis ini. Faktanya, pemerintah Cina terus menjaga toleransi dan menjamin pelaksanaan ibadah bagi seluruh Muslim. Di Beijing hingga kini tercatat ada sekitar 70 masjid untuk mengakomodasi kebutuhan ibadah bagi 23 juta Muslim. Tak hanya Muslim pribumi tapi juga pendatang. Seperti mahasiswa Muslim dari Indonesia satu ini, namanya Muhammad Hafiz. Awalnya waktu pertama kali datang diterima di sini tuh sempat kaget karena ini negeri yang memang bukan mayoritasnya bukan Muslim gitu. Sempat merasa takut juga gitu awalnya. Karena ya banyak hal-hal yang kita tahu gitu kalau kuliah di luar negeri itu ya pastinya jauh dari orang tua, kita susah untuk meminta bantuan ke siapapun. Makanya kita dengan menjalin dengan teman-teman di sini, bagaimana caranya biar bisa bersilaturahim sesama Muslim khususnya gitu, dan juga teman-teman yang lain umumnya seperti itu. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Cina terus menggenjot sektor perekonomiannya. Salah satunya dengan menyiapkan anggaran khusus untuk pembukaan kembali jalur sutra. Jalur sutra tak sekedar berhubungan pada sejarah dunia, namun berpengaruh pada peningkatan pembangunan negara-negara antar benua Asia, Afrika, dan Eropa. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut dalam program ini. Presiden Joko Widodo menghadiri konferensinya yang bertajuk The Belt and Road Forum International Cooperation atau konferensi tingkat tinggi jalur sutra yang digelar pada 14 hingga 15 Mei lalu. Saya berharap inisiatif Belt and Road ini akan memperkokoh kerjasama bilateral antara kedua negara kita, terutama di bidang ekonomi. Dan pada kesempatan yang kali ini saya ingin memanfaatkan konferensi tinggi Belt and Road Forum minggu ini untuk menciptakan momentum segar, terutama untuk kerjasama RRT Indonesia dalam rangka One Belt, One Road. Bagi pemerintah Indonesia, jalur sutra juga merupakan perwujudan semangat perdamaian, kerjasama, keterbukaan, dan inklusivitas untuk saling belajar dan saling memberikan manfaat, termasuk dalam mendukung kehidupan Muslim Indonesia di negara tirai bambu ini. Meski pada praktiknya demi menjaga ketertiban antar sesama penganut agama, pemerintah Cina memberikan koridor-koridor tertentu untuk berbagai aktivitas yang berlandaskan agama. Memang kalau di sini kalau yang masalah keagamaan itu memang agak sulit ya. Seperti yang tadi saya bilang, biasanya kita mengadakan acara-acara seperti gathering atau berkumpul atau terutama kita kajian gitu di luar, tetapi tidak di sembarang tempat gitu loh. Karena di sini memang takutnya kita tiba-tiba ada penggerebekan seperti itu kan kita juga tidak mau gitu loh. Maksudnya lebih amannya ya kita biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu di KBRI itu.
kegiatan untuk apa ya, maksudnya kalau untuk disorot sih tidak ya, se-secret mungkin, yang tahu ya hanya orang Indonesia aja gitu, karena di sini tidak hanya perkumpulan Muslim, dari Buddha, dari Kristiani, Protestan, semuanya tuh ada semuanya. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke konferensi tingkat tinggi Jalur Sutra ini, Presiden pun secara khusus mengagendakan menilik potret kehidupan Muslim di tengah majemuknya latar belakang penduduk Cina. Inilah Masjid Niu Jie, masjid terbesar dan tertua di kota ini. Masjid Niu Jie juga menjadi simbol masuknya agama Islam ke daratan Cina. Telah dipugar selama 3 kali sejak dibangun tahun 966 Masehi, kini Masjid Niu Jie mampu menampung hingga 1.000 jemaah dan menjadi salah satu pusat komunitas Muslim di Beijing. Sekitar kawasan masjid juga terdapat berbagai restoran halal dan permukiman Muslim. Di sini kerap juga digelar tadarus Al-Quran antar Muslim, baik pribumi ataupun pendatang. Bahkan ketika sholat Jumat digelar, banyak umat Muslim yang berbondong-bondong untuk beribadah di tempat ini. Hubungan Muslim Indonesia dan Cina pun telah terjalin sejak ribuan tahun lalu, melalui jalur sutra sebagai lintasan perdagangan. 中国的穆斯林呢，这个应该说，对这个咱们印尼的穆斯林有着深厚的感情。这种深厚的感情呢，是由于海上丝绸之路2000多年前，这种友谊建立起来的，甚至有一些个这个血脉的相连。 Di Beijing, Presiden Joko Widodo mengunjungi Masjid Niu Jie. Di sini, Presiden Joko Widodo mendapat sambutan hangat dari Imam Masjid Niu Jie, Ali Yang Kuan Chun. Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara kedua Indonesia yang pernah berkunjung ke sini setelah Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden mengawali kunjungan dengan melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dilanjutkan dengan mengunjungi berbagai sudut masjid.咱们清真寺的特殊要面对向麦加，所以它整体建筑呢是东西走向。中国的穆斯林先人们呢很有智慧，在传入中国伊斯兰的1000多年的过程当中，他们运用自己的智慧用中国的传统建筑中国的儒家文化诠释着对伊斯兰的在1000年的这个文化的交流和融汇当中呢，中国的穆斯林呢也以自己融入到中华民族一员中华民族的文化与自己的荣耀，实际上就是一种对自己文化的认同，同时对别人的一种我们。
Presiden juga berziarah ke makam dua ulama yang berperan penting dalam syiar Islam di Beijing, yakni Syekh Ali bin Al-Qadir Imaduddin Bukhari dan Syekh Al-Burtoni Al-Kaswaini. Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan tokoh Muslim di Cina. Presiden juga secara langsung mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan Islam di negeri tirai bambu. Senang sekali, sangat berbahagia sekali bahwa umat Muslim Indonesia yang berada di RRT, yang berada di Tiongkok ini sangat didukung dan diberikan ruang yang sangat baik oleh pemerintah Tiongkok. Kemudian tadi juga diinformasikan bahwa oleh Bapak Imam Masjid bahwa umat Muslim yang ada di Tiongkok ini ada 23 juta. Sebuah jumlah yang terus terang saya juga baru tahu dan saya sangat kaget. Dan masjid yang ada di Beijing ada 70. Dan di seluruh Tiongkok ada 23.000 masjid. Ini juga sebuah jumlah yang saya kira tidak sedikit. Ternyata memang hubungan antara Tiongkok dengan Indonesia ini juga dimulai pada abad 15 yang lalu, yaitu Muslim China datang ke Indonesia untuk berdagang di abad ke-15. Kemudian mendarat saat itu di Jawa, di Lasem, dan di tempat-tempat yang lain di Indonesia, di Palembang. Sehingga hubungan itu sebetulnya sudah lama antara Indonesia dan Tiongkok. Sebagai kenang-kenangan, Presiden Joko Widodo memberikan hiasan kaligrafi berlafazkan surat Al-Fatihah untuk dipajang di Masjid New Cie. Kaligrafi yang telah berumur 15 tahun ini dipilih karena merupakan tulisan khas mushaf dari Nusantara. Presiden juga memberikan kopiah dan sarung sebagai pengingat ciri khasnya Muslim Indonesia. Sambutan balik juga diberikan tokoh Muslim Cina. Sebuah kaligrafi bertuliskan kalimat tauhid diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Semuanya ambil aja. Oke.
Presiden Joko Widodo juga mendapat sambutan hangat dari warga Indonesia yang telah menunggu kedatangan sang presiden. Mendapat kunjungan dari orang nomor satu di tanah air menjadi kenangan tersendiri bagi para Muslim Indonesia di perantauan ini. Mereka berharap kunjungan sang presiden bisa terus mempererat toleransi antar pemerintah Cina dengan Muslim Indonesia. 把这个非穆斯林大地上，更能够体现出我们优秀民族的这种担当，而且我们更应该做出表率。另外一层意思，我觉得，在这个非穆斯林国家，我们其实更得到了政府的一种关照。我们是少数民族，中国政府呢在信教自由这方面呢做得非常好，你比如少数民族这方面，还有很多的优惠的政策，是倾斜的，对少数民族是给予关照的。你比如说就业、就学、上学。上学这方面，在高考等等的非要都要加分的。同时呢，我们还有政府呢给予特殊的关照这方面。你比如说具体体现，牛街这个地区少数民族聚居区，有回民的幼儿园，回民的这个小学、回民中学，这个回民医院，这个回民敬老院。 Masyarakat Muslim yang berada di Beijing juga tak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya mencari makanan halal. Umat Muslim dapat bertandang ke kawasan Niuqi yang banyak menjajankan makanan halal. Seperti halnya bapau yang dijual di salah satu kedai ini. Rata-rata bapau yang dijual di Beijing menggunakan daging babi, namun di sini sang penjual menggunakan daging sapi dan kambing. Begitu juga untuk urusan ibadah, meski diberikan kesempatan untuk menjalankannya, tak lantas membuat umat Muslim Indonesia di Cina dapat menjalankan kegiatan keagamaan di sembarang tempat. Para Muslim Indonesia ini biasanya memilih tempat yang sedikit tertutup ketika mengadakan kajian untuk mengantisipasi prasangka dari aparat keamanan setempat. 这是真主是普慈特慈的嘛？那中国的穆斯林用中国的儒教思想去诠释它，就是敬主爱人。我们坚守tauhid，然后呢，我们用自己的这个爱。 来这个带向全人类，实际上就圣阿莱辛斯莱姆他也说过这样的话。 Pesan damai ini sejalan dengan misi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Beijing, baik dalam rangka menghadiri KTT Jalur Sutra maupun temu kangen dengan warga negara Indonesia di sini. Semua mengharapkan yang terbaik untuk Indonesia di masa mendatang. Indonesia tidak terpecah belah kembali. Indonesia dapat bersatu menjadi bangsa yang kokoh dan Indonesia mampu menunjukkan pada dunia bahwa kami bisa menjadi bangsa yang hebat. Harapan saya untuk Indonesia agar Indonesia kembali menjadi negara yang menunjung tinggi toleransi dan keadilan bagi setiap warganya dan tetap berlandaskan agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, harapan saya untuk Indonesia, semoga Indonesia bisa menjunjung tinggi rasa toleransi, serta Indonesia bisa pintar untuk memilah dan memilih sumber informasi yang tepat. Sebagaimana yang dipesankan para pendahulu kita, negeri ini akan kuat kala perbedaan bisa menjadi pemersatu. الله أكبر لا